kita mau sukses itu, kita mau menang itu, tolak ukurnya apa? Ada pula orang yang menganggap kalau ia menang, kalau ia sukses, kalau ia berhasil mencapai suatu jabatan yang diinginkan. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, kesuksesan di mata Allah bukan hanya di dunia saja. Ujung ayat ketika kita baca, taruhlah misal surat Al-Mu'minun yang pangkalnya adalah qad aflahal mu'minun, pasti sukses, pasti menang orang yang beriman, itu serangkai Bapak Ibu sampai ke Sabale. Di ujung ayatnya, ayat yang ke Sabale dijelaskan ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Itu orang-orang yang mewarisi surga firdaus, kekal mereka di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, kalau awak ingin menjadi sukses, target akhirnya itu sampai hendaknya kita ditempatkan oleh Allah dalam jannatul firdaus. Tidak dunia saja doh. Apa artinya kita menang misalnya pilkada, tapi diazab nanti di akhirat. Kenapa? Karena melakukan misalnya hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Tidak ada artinya. Apa artinya kita punya pangkat jabatan yang tinggi, banyak harta, banyak kekayaan, tetapi ujungnya masuk neraka? Apakah itu sukses? Tidak. Suksesnya kita di dunia itu akan berdampak kepada akhirat. Ujungnya adalah firdaus, jannah, surga yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Muttaqin yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang lebih capek mengajarkan tausiah adalah Ustaz Hanan Putra. Beliau ke sekretaris umum ya Majelis Ulama Kota Payakumbuh. Tapi kabarnya beliau patanggo lah siko dulu ya. Jumat khutbah Jumat lah siko loh. Sama lah siko dulu. Maka terpaksa lah boleh Pak. Ya. Nah, walaupun di spanduk itu banyak ustaz yang kita gabungkan dalam kegiatan subuh berjamaah ini. Tujuannya Bapak Ibu yang berbahagia adalah pertama untuk mempersatukan umat melalui mempersatukan ulama. Jadi ulama-ulama wa dai-dai kita dan ada di Payakumbuh 50 kota kok bergabung dalam kegiatan subuh berjamaah ini. Jadi masing-masing dipergilirkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ustaz-ustaz kita yang tidak ada jadwalnya tempat lain, itu bisa hadir. Maka disediakan deko banyak kursi kan? Itu juga untuk menyokong, ya, untuk menunjukkan bahwa kita melaksanakan program gerakan subuh berjamaah ini, iyo betul-betul serius, bukan main-main. Nah itu Pak Ibu yang berbahagia. Kalau dulu seorang ustadznya ustadz seorang aja yang duduk mukanya. Artinya ustadz yang penterjemah itu saja, pemberi tausiah sejauhnya. Tapi kini kita ubah settingnya seketik sehingga ustadz yang lain hadir juga dan termasuk pengurus masjid. Nah, jadi target kita Bapak Ibu yang berbahagia, di samping jamaah setempat itu yang paling utama, juga kita upload di media. Jadi alhamdulillah ustadz kita Amos Tambusai itu selalu hadir ya, memasukkan ke YouTube, kemudian bisa diketahui oleh masyarakat umum di mana saja berada. Kenapa? Karena inilah salah satu bentuk bahwa dakwah yang kita karajokan itu Bapak Ibu yang berbahagia, ia bersahu sekuat tenaga. Nah, baik, untuk menyambung ya tausiah kita pada subuh kini,
menyambung sebenarnya pun sampai ke Sanol tadi, yaitu ba'a supaya kita menjadi umat yang sukses, umat yang menang. Ya, kalau mau tanya ibu apa yang hadir pada kini, awak le suka jadi umat yang menang enggak? Le ingin awak menang enggak? Sukses menang. Ya, sukses dan menang. Paslon pilkada saja kan inginnya sukses, inginnya menang kan, ya kan? 5 paslonnya di kota Patanggo, kalima-limanya itu kodapengnya menang andaknya, ya kan? Tapi nengka menang itu kan cie, ya. Nah itu. Orang Bapak Ibu yang berbahagia, siapa saja kalau normalnya pasti ingin menang, pasti ingin sukses. Iya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, persoalannya sekarang kita mau sukses itu, kita mau menang itu, tolak ukurnya apa? Ikut persoalan. Tolak ukurnya. Dari mana kita melihat menang atau suksesnya kita? Karena dalam kenyataan Ibu Pak yang berbahagia, ada orang yang memandang ini sukses kalau PT-nya banyak, iya enggak? Berhasil usahanya sehingga dia jadi kaya. Ada pula orang yang menganggap kalau ini menang, kalau ini sukses, kalau dia berhasil mencapai suatu jabatan yang diinginkan, iya enggak? Sehingga dia menganggap ini sukses. Ada pula orang yang menganggap ini sukses kalau ini menjadi terkenal, menjadi populer, menjadi idola, disanjung-sanjung oleh semua orang. Pertanyaannya, apakah memang itu yang dimaksudkan dengan sukses oleh pencipta kita sebagai manusia? Pertanyaannya, artinya yang menciptakan kita sebagai manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah standarnya itu tanda sukses itu ialah kayunya, ini sukses namanya, ia berhasil mencapai satu jabatan, ini sukses namanya, atau ia menjadi terkenal sukses namanya, atau gimana? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sebuah hadis dari Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang, tidak menilai bentuk rupamu, wala ila amwalikum. Allah juga tidak menilai, melihat kepada harta bendamu, orang tua. Wala ila ahsabikum. Allah juga tidak akan melihat kepada status kamu, pangkat jabatan kamu. Tidak ada itu. Tidak itu standarnya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dinilai oleh Allah, sukses tidaknya kamu, sukses tidaknya manusia itu adalah ila qulubikum wa a'malikum, kepada hatimu dan amalmu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, bukan standar materi dunia tadi. Orang kaya dikatakan sukses oleh Allah ketika dia hatinya beriman dan bertakwa dan amalnya sesuai dengan apa yang ditentukan Allah. Orang miskin juga bisa dikatakan sukses oleh Allah kalau juga dia beriman dan bertakwa kepada Allah dan amalnya sesuai dengan apa yang ditentukan Allah dan Rasul. Demikian juga orang pejabat tinggi bisa dikatakan sukses kalau jabatannya itu digunakan untuk beriman dan bertakwa, dan amal-amal perbuatannya itu digunakannya untuk melaksanakan perintah Allah. Begitulah seterusnya Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh sebab itu, ya, kalau kita cari Al-Quran Bapak Ibu, ada 2 kata, ya, yang kalau dalam bahasa awak bisa diartikan sebagai sukses atau menang. Pertama, tadi disampaikan oleh Ustaz Anwar, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata muflihun, orang yang sukses, orang yang menang,
berasal kata aflaha yuflihu. Aflaha yuflihu. Tadi imam kita juga membaca surat pertama Al-A'la. Di bagian ujung surat Al-A'la itu ada ayat qad aflaha man tazakka. Itu aflaha juga. Aflaha yuflihu. Sukses, pasti menang. Man tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Itu yang pertama, kata sukses dalam Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu, ada juga dalam Al-Quran itu faza yafuzu faiz. Ya, itu juga berarti sukses, menang. Di akhir surat At-Taubah ayat 72 itu ada disebutkan, ya, wazalika huwal fauzul azim. Fauz, faza yafuzu fauz, orangnya faiz, orang yang menang juga, orang yang sukses juga artinya Bapak Ibu yang berbahagia. Kayaknya bahasa Arab, ya, bahasa Arab walaupun keduanya itu berbeda bentuk lafaznya, ada aflaha, muflihu, ya, muflihun, artinya di bahasa Indonesia tetap menang, sukses. Faza yafuzu faiz, bahasa Indonesia juga sukses. Tapi dari segi bahasa Bapak Ibu yang berbahagia ada perbedaan sedikit. Biasanya faizun itu dipakai ketika ada pertandingan, ada lawan yang nyata, nampak langsung. Ya, orang kalau pertandingan bola ada lawannya, kesebelasan A, kesebelasan B, itu disebut dengan faiz, yang menangnya, faizun. Ya, nah, aflaha muflihu biasanya dikaitkan dengan tanpa menyebutkan ada lawan tandingnya, tapi karena amalnya, karena perbuatannya. Ya, contohnya tadi. Dan ada lagi surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, pasti sukses orang-orang yang mukmin. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, apapun katanya, lafaznya dalam Al-Quran yang berarti sukses atau menang tadi, awaklah ingin untuk masuk ke situ. Ya Ibu, masuk digolongkan Allah sebagai orang yang sukses. Pak, ya, orang yang menang, ya. Nah, insya Allah, ingat Bapak Ibu yang berbahagia, kesuksesan di mata Allah bukan hanya di dunia saja. Ya, ujung ayat ketika kita baca, taruhlah misal surat Al-Mu'minun yang pangkalnya adalah qad aflahal mu'minun, pasti sukses, pasti menang orang yang beriman, itu serangkai Bapak Ibu sampai ke Sabale. Di ujung ayatnya, ayat yang ke Sabale dijelaskan ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Itu orang-orang yang mewarisi, yang mewarisi surga firdaus, kekal mereka di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, kalau awak ingin menjadi sukses, target akhirnya itu sampai hendaknya kita ditempatkan oleh Allah dalam Jannatul Firdaus, surga Firdaus, tidak dunia saja doh. Ya, apa artinya kita atau menang misalnya pilkada, tapi diazab nanti di akhirat. Kenapa? Karena melakukan misalnya hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Tidak ada artinya. Apa artinya kita punya pangkat jabatan yang tinggi, banyak harta, banyak kekayaan, tetapi ujungnya masuk neraka? Apakah itu sukses? Tidak. Suksesnya kita di dunia itu akan berdampak kepada akhirat, ujungnya adalah firdaus, jannah, surga yang paling tinggi. Ya. Tadi juga surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 72 itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memakai fauzul azim, wa zalika huwal fauzul azim. Itu sebelumnya adalah wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannat tajri min tahtihal anhar. Allah sediakan, Allah janjikan orang mukmin yang sukses tadi surga-surga.
Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, suksesnya kita sampai ke akhirat, Allah tempatkan kita dalam surganya. Maka siapakah yang bisa mencapai itu? Tadi kembali pada pangkal tadi. Itu apa namanya itu, kehadiran kita di sini dengan melihat nama masjid kita ini saja, itu suatu gambar bahwa pemakaian nama Masjid Al-Muttaqin itu masjid orang-orang yang bertakwa, itulah pasti terkandung di situ bahwa siapa saja yang masuk ke masjid ini bercita-cita untuk menjadi orang yang sukses. Iya Bu, sampai ke akhirat kita masuk surga. Iya kan Pak? Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kita upayakan untuk mendapatkan ciri-cirinya. Ciri-ciri bahwa jadi orang sukses itu. Kalau surah Al-Mu'minun 1-11 tadi itu kita ringkaskan saja Bapak Ibu yang berbahagia, itu ada 5 ciri di situ. Pertama apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk mereka dalam salat. Yang kedua tuh, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dari pekerjaan perbuatan yang lahwi, yang tidak diizinkan Allah, yang tidak bermanfaat, mu'ridun. Saja kerja-kerja tidak manfaat, ini berpaling. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka untuk persoalan zakat, mereka menjadi fa'il, pelaku. Bahwa saya bisa berzakat. Bahwa saja Bapak Ibu, bahwa saya bisa zakat. Dan sampai walladzina hum li furujihim hafizun. Untuk persoalan furuj berarti Bapak Ibu kehormatan, harga diri. Ya, di situ terkandung aurat. Ya, dijaga betul aurat itu. Ya, pakaiannya, pergaulannya, tingkah lakunya, itu semuanya dijaga supaya menjadi orang yang sukses. Dan kelima, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Terhadap amanah-amanah yang mereka diberi amanah, baik amanah dari Allah atau amanah dari manusia, dan ahdihim, janji-janji yang dia ucapkan, mereka ra'un, pelihara. Kelima. Namun Bapak Ibu yang keenam diulang kembali, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Atas salat-salat yang mereka kerjakan, yuhafizun, mereka jaga. Jadi dalam surah Al-Mu'minun itu Bapak Ibu yang berbahagia, 6 cirinya di situ. Nomor 1 masalah salat. Nomor terakhir nomor 6 juga masalah salat. Nomor 1 fi salatihim khashi'un, salatnya di dalam salatnya itu khusyuk. Nomor terakhir yang ke-6, ala salawatihim yuhafizun. Atas salat-salat yang mereka tegakkan itu mereka yuhafizun, mereka betul-betul menjaga. Bapak Ibu, makanya ya, kau ingin sukses tahu, pertama itu ya salat kau dulu. Ya Bu, salat kau dulu. Dan salat itu baru akan bisa membuahkan hasil, membuahkan nilai dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, kalau pertama salat itu gerakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Yang kedua, salat itu bacaan-bacaannya pun juga sesuai dengan bacaan-bacaan yang dibaca, diajarkan Rasulullah. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, salat itu hati kita hadir di sana. Paham Ibu? Masuk hati hadir ke ba'ah. Itu di situ letaknya khusyuk tadi. Ya, situ letaknya khusyuk tadi. Maka kita harus meningkatkan kualitas salat awak, dan itu Bapak Ibu yang berbahagia akan memberikan dampak dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita baca perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan salat berjamaah. Semua kita sudah sering dengar, baik segi motivasi, keutamaan salat berjamaah.
Ya, salatul jamaah tafdulu ala salatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Rasulullah yang mulia mengatakan, salat berjamaah dibandingkan dengan salat surang nilainya bisab'in wa ishrina darajah. Apa artinya? 27 derajat. Salatnya sama-sama sekali. Satu dia berjamaah, sekalinya salatnya zuhur, subuh kan misalnya. Sekalinya salat subuhnya dalam sehari itu. Ada yang 2 kali salat subuh? Nah, tuh, ya tak? Yang salat subuh itu namanya salat sunat, ya, fajar, ya tak? Masuk waktu azan dah sebelum qamat itu kita lakukan salat 2 rakaat. Dan itu saja Bapak Ibu, rakaatul fajri kata Rasulullah, 2 rakaat salat sunat fajar itu sebelum salat subuh itu, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya saja, yang sunatnya saja Bapak Ibu, kata Rasulullah yang tidak akan pernah bohong, yang pasti ucapannya itu benar, nilai salat sunat itu saja 2 rakaat sebelum salat subuh, khairun, lebih baik, minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Ini Bapak Ibu dengan janji Rasulullah 2 rakaat salat sunat fajar saja sebelum salat subuh, itu nilainya si Allah lebih baik kepada dunia dan seisinya. Kayu enggak gitu Bapak Ibu? Kayu, ya. Itu yang salat sunat saja baru alunnya salat fardunya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah rahasia kenapa kesuksesan itu memang utama sekali dengan dimulai dengan salat. Dan ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, dengan salat itu secara berjamaah, gerakkan sesuai pula dengan apa yang contohkan Rasulullah, bacaannya juga sesuai dengan contoh Rasulullah, dan hadir hati kita dalamnya sehingga salat itu khusyuk. Ternyata ini dampaknya tidak main-main. Untuk pribadi kita akan berdampak sangat luar biasa. Ya, apa dampaknya? Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a, illal musallin. Manusia apa sebenarnya kata Allah ciptakan dalam keadaan kesah dan gelisah. Kalau dia mendapatkan ujian, kesulitan, bertambah kekisahnya. Kalau dia mendapatkan nikmat, berhasil usahanya, pangkatnya naik, pitinya banyak, segala macam, manua, dia menjadi terhalang untuk melakukan kebaikan dan sombongnya. Itu ada dalam semua orang, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada itu, gelisah. Dapat ujian, cobaan, tambah gelisah. Dapat nikmat, sombong. Tapi ingat, illal musallin, yang terhindar daripada sifat gelisah, kikir, sombong, dan segala macam sifat-sifat tidak elok itu hanya al-musallin, orang yang musallin. Musallin itu artinya, bahasa kata shalla, yusallu, orangnya, orang yang sholat, orang yang menyatu sholat itu dalam dirinya. Tapi saat itu gimana? Allazina hum ala sholatihim daimun, mereka di atas sholat itu secara terus-menerus. Sholat itu berbekas dalam dirinya. Bukan dia hanya di dalam masjid ini saja, tapi di dalam masjid ruh jiwa sholat dia bawa. Masjid sholat dimulai dari takbir. Takbir itu artinya Allah Maha Besar. Di masjid dalam sholat dia Allah Maha Besar. Ketika dia pergi ke pasar, kok manggale Allah Maha Besar. Ketika dia pergi ke kantornya, kalau dia pejabat, Allah Maha Besar. Ketika dia pergi ke mana saja, kerja Allah Maha Besar. Itu salat berbekas nama itu. Kalau Allah Maha Besar dalam kehidupannya, maka mereka berani dia yang korupsi, jadi pejabat. Mereka berani dia yang berbohong, manggaleh mutaati takaran timbangan, asal ada banyak dapat untung saja. Mereka berani? Pasti tidak. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Itu untuk pribadi, belum lagi untuk masyarakat. Ya, aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Tegakkan salat itu, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tolong jamin itu. Ya, fa'ilnya itu tanha, itu salat.
Salat pun yang akan mencegah. Artinya, kalau awak betul salat kita, siapa saja yang betul salatnya, pasti perbuatan keji dan mungkar akan tercegah. Masjid kita, ketika di masjid ini tegak salat itu dengan benar, lingkungan di masjid ini akan tercegah perbuatan keji dan mungkar. Masyarakat, kampung, Cubra Air, Payakumbuh, Sumbar Indonesia, kalau orang-orangnya betul-betul menegakkan salat, tercegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau banyak orang salat, perbuatan keji mungkar bertambah banyak, ya coba. Salahnya kok. Apakah Allah berbohong dengan ayat itu? Tidak. Allah pasti benar dengan ayatnya. Yang salah apa? Kemungkinan salat kita belum sempurna. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita perbaiki kembali salat-salat kita sehingga kita menjadi orang yang sukses, menang di dunia, menang sampai ke akhirat. Bahkan Bapak Ibu yang berbahagia, pejabat atau pemimpin yang menegakkan salat dengan benar, pasti jabatan dan kepemimpinannya itu akan digunakan dan akan sukses dalam merantas perbuatan keji dan mungkar. Itulah makanya ketika ayat kita baca, salah satu ciri kepemimpin itu dalam surah Al-Maidah ayat 55 itu, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna shalah. Wali kamu itu Allah, Rasul, itu jelas Al-Quran dan hadis. Kemudian orang beriman, cirinya itu yuqimuna shalah. Yang pertamanya. Kenapa? Karena memang pemimpin itu ketika sholat itu dijiwai dan hidup dalam dirinya, maka dia dan keluarganya, dia dan masyarakat yang dia pimpin, dia dan semua aparat-aparat yang bersama dia akan berupaya bagaimana perbuatan keji dan mungkar itu akan bisa dicegah. Inilah rahasia Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi balik ke pangkal kaji, kalau lama amek lu ya. Jadi tidak perlu lama-lama panah. Intinya awak kalau ingin sukses dunia dan itu sampai ke akhirat, perbaiki lagi nilai sholat yang kita tegakkan. Ramaikan kembali sholat berjamaah kita, dimulai daripada sholat subuh, karena itu yang paling baik. Sholat subuh yang paling baik Bapak Ibu yang berbahagia. Enak, zuhur, asar, maghrib, isya itu akan tersalingan ketika sholat subuh kita sudah bisa kita tegakkan dengan sempurna. Ya, kalau panjang bisa panjangnya, kalau pendek bisa pendek. Jadi amu pendek saja lah Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, sebab secara keseluruhan berkaitan dengan kesuksesan tadi, ya, itu betul-betul tergantung pada kita sejauh mana kita mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sukses awak pribadi, sukses awak dalam masyarakat, sukses awak dalam berbangsa dan bernegara ini. Ya, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala, turun berkah dari langit dan bumi sehingga datang hujan labik pun tidak akan menjadikan banjir. Bumi pun tidak akan mendatangkan longsor. Kenapa? Karena berkah yang turun dari langit dan bumi. Itu syaratnya kita yang akan hidup di negeri ini, di kampung kau, di mana saja di bumi Allah kau, memiliki nilai sebagai orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang mau sampaikan kau bermanfaat untuk kamu sendiri dan untuk awak sadonya. Dan mari kita terus menggiatkan proses untuk menegakkan solat-solat subuh berjamaah dan solat-solat yang lainnya. Insya Allah kita menjadi umat yang sukses dunia, sukses sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.